Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 1. Leni Rofatul Iliyah NIM 12402183139, 2. Anissa Elica Putri NIM 12402183167, 3. Tatak Subeki NIM 12402183170, 4. Salwa Alfa Rohmatin NIM 12402183171, 5. Adinda Fuadila Al-Humayroh NIM 12402183174. Pada hari ini, di mata kuliah Pasar Modal Syariah, kita akan belajar tentang struktur lembaga pendukung pasar modal syariah. Struktur lembaga pendukung pasar modal syariah terbagi menjadi 8. 1. Bapepam, 2. Bursa Efek, 3. LKP dan LPP, 4. Kustodian. 5. Biro Administrasi Efek, 6. Wali Amanat, 7. Underwriter, 8. Dewan Pengawas Syariah. Poin yang pertama, kita akan membahas tentang Bapepam. Apa sih Bapepam itu? Bapepam adalah lembaga yang berperan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan industri pasar modal di Indonesia. Sejak tahun 2005, Bapepam disempurnakan menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, disingkat Bapepam LK, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KMK 606 KMK 01 2005 tanggal 30 Desember 2005. Yang selanjutnya yaitu tujuan Bapepam LK. Tujuan Bapepam LK yaitu mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien, serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Yang dimaksud teratur di sini yaitu menjamin bahwa seluruh pelaku pasar modal wajib mengikuti ketentuan yang berlaku sesuai dengan bidangnya masing-masing dan melaksanakan secara konsisten. Di sini yang selanjutnya adalah wajar. Wajar di sini berarti seluruh pelaku pasar modal melakukan kegiatannya dengan memperhatikan standar dan etika yang berlaku di dunia bisnis, serta mengutamakan kepentingan masyarakat banyak. Yang ketiga adalah efisien. Efisien di sini berarti kegiatan pasar modal dilakukan secara cepat dan tepat dengan biaya yang relatif murah. Untuk poin yang selanjutnya, yang kedua bursa efek. Bursa efek atau stock exchange adalah suatu sistem yang terorganisasi yang mempertemukan pembeli dan penjual efek yang dilakukan baik langsung maupun dengan menempatkan wakil-wakilnya. Kewajiban dan tanggung jawab bursa efek antara lain: 1. Bursa efek wajib menyediakan sarana pendukung dan mengawasi kegiatan anggota bursa efek. 2. Rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba bursa efek wajib disusun sesuai ketentuan yang ditetapkan dan dilaporkan kepada Bapepam. 3. Bursa efek wajib menetapkan peraturan mengenai keanggotaan, pencatatan, perdagangan, kesepadanan efek, clearing dan penyelesaian transaksi bursa, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan bursa efek.
Lembaga Clearing dan Penjaminan. Lembaga Clearing dan Penjaminan atau biasa disebut dengan LKP merupakan pihak yang menyediakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Lembaga ini didirikan dengan tujuan menyediakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien. Yang dapat menjadi pemegang saham clearing dan penjaminan adalah Bursa Efek, Perusahaan Efek, Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian, atau pihak lain atas persetujuan BPOM. Sedangkan lembaga yang menjalankan fungsi lembaga clearing dan penjaminan di Indonesia adalah PT KPEI yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Indonesia tahun 1995 guna menyediakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau biasa disebut dengan LPP merupakan lembaga dalam lingkungan pasar modal Indonesia menjalankan fungsi sebagai lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Di Indonesia sendiri, LPP dilakukan oleh PT KSRI atau Bank Kustodian Sentral Afrika Indonesia. Dan fungsi dari LPP sendiri adalah menyediakan layanan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur. Yang keempat yaitu kustodian. Kustodian sendiri merupakan bank umum yang memperoleh persetujuan dari BPOM LK untuk menyelenggarakan kegiatan usahanya. Kustodian sendiri juga menerima bunga, menerima dividen, dan hak-hak lain, serta menyelesaikan transaksi efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Jasa-jasa yang diberikan oleh kustodian yang pertama, menyediakan tempat penitipan harta yang aman bagi surat-surat berharga atau efek. Yang kedua, mencatat pembukuan semua titipan pihak lain secara cermat. Yang ketiga, mengamankan semua penerimaan dan penyerahan efek untuk kepentingan pihak yang diwakilkannya. Yang keempat, mengamankan pemindah tanganan efek. Yang kelima, menagih pembagian saham, bunga, obligasi, dan hak-hak lain yang sesuai dengan efek yang telah dititipkan. Yang kelima yaitu Biro Administrasi Efek. Biro Administrasi Efek atau biasa disingkat dengan BAE merupakan lembaga penunjang pasar modal dalam hal administrasi efek baik pada pasar perdana maupun pasar sekunder. Biro Administrasi Efek sendiri biasa membantu investor dan emiten untuk memancarkan administrasinya di pasar modal. Serta lembaga bisa melakukan kontrak dengan emiten untuk melaksanakan pencatatan penggunaan efek dan berbagai hak yang telah berkaitan dengan efek. Tugas-tugas Biro Administrasi Efek yang pertama, membantu emiten melakukan emisi atau penjualan efek. Yang kedua, menyimpan dan mengalihkan hak atas saham yang dimiliki investor. Yang ketiga, membantu dalam penyusunan daftar pemegang saham. Yang keempat, mencatat pembayaran dividen. Yang kelima, menyusun laporan tahunan bagi emiten. Yang keenam, menyelenggarakan pendaftaran kepemilikan efek dalam bentuk daftar buku pemegang efek emiten. Yang ketujuh, melakukan pembagian hal yang berkaitan dengan efek berdasarkan kontrak dan dibuat. Selanjutnya yaitu wali amanat. Wali amanat juga berperan sebagai pemimpin dalam rapat umum memegang obligasi atau rupo.
Wali amanat dapat menjalankan usaha di bidang pasar modal setelah terdaftar di Bapepam LK. Adapun tugas-tugas wali amanat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menilai kekayaan emitmen. Yang kedua, menganalisis kemampuan emitmen. Yang ketiga, melakukan pengawasan perkembangan emitmen. Yang keempat, memberi nasihat kepada investor pada pasar modal. Yang kelima, memonitor pembayaran bunga pokok obligasi. Yang keenam, berperan sebagai agen pembayaran. Selanjutnya terdapat ketentuan-ketentuan untuk wali amanat yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal antara lain sebagai berikut. Yang pertama, wali amanat dilarang mempunyai hubungan afiliasi dengan emitmen, kecuali hubungan afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah. Selanjutnya, wali amanat mewakili kepentingan pemegang efek bersifat utang, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Wali amanat dilarang mempunyai hubungan kredit dengan emitmen dalam jumlah sesuai dengan ketentuan Bapepam LK yang dapat mengakibatkan benturan kepentingan antara wali amanat sebagai kreditor dan wakil pemegang efek bersifat utang. Penggunaan jasa wali amanat ditentukan dalam peraturan Bapepam LK. Selanjutnya, emitmen dan wali amanat wajib membuat kontrak perwaliamanatan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam LK. Wali amanat wajib memberikan ganti rugi kepada pemegang efek bersifat utang atas kerugian karena kelalaiannya dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaan serta kontrak perwaliamanatan. Yang terakhir yaitu wali amanat dilarang merangkap sebagai penanggung dalam emisi efek bersifat utang yang sama. Yang ketujuh, underwriter. Underwriter adalah penjamin emisi atau sekuritas untuk setiap emitmen yang menerbitkan saham di pasar modal. Menurut Darmaji dan Fahrudin, underwriter adalah perusahaan sekuritas yang membuat kontrak dengan emitmen untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emitmen tersebut. Adapun fungsi dan tugas dari underwriter adalah yang pertama adalah fungsi. Fungsi underwriter adalah mengkoordinir persiapan yang diperlukan bersama emitmen dalam penyusunan dokumen pendaftaran, pendukung, dan prospektus serta menjamin penawaran efek di pasar modal. Underwriter berperan penting saat emitmen melakukan penawaran saham di pasar perdana. Sedangkan tugas dari underwriter yaitu melakukan penjaminan penjualan pada efek dan keseluruhan pembayaran efeknya yang diemisikan kepada perusahaan dan mewakili penjamin emisi efek lainnya dalam hubungan dengan perusahaan dan pihak ketiga. Underwriter memiliki peranan penting dalam menentukan underpricing saat IPO. Baik, selanjutnya poin ke-8, yaitu Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah merupakan badan yang independen yang bertugas dalam melakukan kegiatan pengarahan, pemberian nasihat, melakukan evaluasi, serta melakukan pengawasan pada setiap kegiatan dalam rangka untuk memastikan bahwa di setiap kegiatan operasional perbankan, baik itu bank syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, dan lain-lain, telah dijalankan sebagaimana mestinya, yaitu telah mematuhi prinsip-prinsip syariah sebagaimana telah ditentukan oleh fatwa dan syariah Islam. Selanjutnya, dasar hukum. Dasar hukum Dewan Pengawas Syariah ada dua. Yang pertama, dasar hukum dibentuknya Dewan Pengawas Syariah dan implementasinya dapat dilihat dalam Quran Surat At-Taubah ayat 105 yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar kita bekerja, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan bahwa segala nantinya akan diperlihatkan kelak di hari kiamat. Yang kedua, dasar hukum menurut peraturan Bank Indonesia
yang mewajibkan setiap bank syariah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah. Antara lain yang pertama, Peraturan Bank Indonesia nomor 6/PBI/2004 tanggal 1 Juli tentang perkreditan rakyat berdasarkan prinsip syariah. Yang kedua, Peraturan Bank Indonesia nomor 6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober tentang bank umum yang melakukan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah yang kemudian diubah dengan Peraturan Bank Indonesia nomor 7/PBI/2005 tanggal 29 September 2005 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah. Yang ketiga, Peraturan Bank Indonesia nomor 8/3/PBI/2006 tanggal 30 Januari tentang perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya, tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah, yaitu ada 3 ya. Yang pertama, memastikan dan mengawasi sesuai kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional. Yang kedua, menilai aspek syariah berdasarkan pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank. Yang ketiga, menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya 6 bulan kepada direksi, komisaris, Dewan Syariah Nasional, dan Bank Indonesia. Selanjutnya, fungsi utama Dewan Pengawas Syariah. Yang pertama, sebagai penasihat dan memberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah, dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah. Yang kedua, sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan Dewan Syariah Nasional dalam mengomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional. Yang ketiga, Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasan. Yang keempat, Dewan Pengawas Syariah berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Syariah Nasional. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.